Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya Hani Endang Nihayati, tim dari PDB Universitas Airlangga dari Rumpun Kesehatan. Teman-teman sekalian, hari ini kita seri yang ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang etika dan hukum kesehatan. Yuk kita simak. Teman-teman sekalian, saya share screen dulu. Iya. Ya, saya share screen dulu. Ya, teman-teman sekalian, hari ini kita akan bahas tentang etika dan hukum kesehatan. Di mana pertama kali adalah gitu ya, kita akan melihat definisi dari etika. Apa itu etika? Etika adalah dari kata Yunani yang dari kata ethos yang berarti akhlak, adat, kebiasaan, watak, perasaan yang baik dan yang layak. Dari KUBI, ilmu pengetahuan tentang azas-azas akhlak, juga tentang Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah etika adalah ilmu tentang apa yang baik, yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua adalah kumpulan atau seperangkat azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral. Dan yang ketiga, menurut KBBI adalah nilai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dan menurut Kamus Kedokteran, etika merupakan perilaku atau pengetahuan tentang perilaku yang benar. Selanjutnya gitu ya, ini adalah kaitannya dengan etika, itu adalah yang kaitannya dengan norma atau nilai gitu ya. Ada dua. Yang pertama adalah etika deskriptif dan yang kedua adalah etika normatif. Yuk kita bahas satu persatu. Etika deskriptif itu menelaah gitu ya. Etika deskriptif itu adalah menelaah tentang sikap dan perilaku manusia. Ini tentunya juga sesuai dengan fakta di mana terkait dengan situasi dan realistis yang membudaya serta memungkinkan manusia bertindak secara etis. Sedangkan etika normatif adalah etika yang menentukan sikap dan perilaku yang ideal yang seharusnya dilakukan oleh manusia dan norma yang dapat menuntun manusia untuk bertindak secara baik sesuai dengan kaidah yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Teman-teman sekalian, gitu ya, berbicara masalah etiket, gitu ya. Apa itu etiket, gitu ya? Etiket apakah sama dengan etika? Etiket hampir sama pengertiannya dengan etika. Ini yang membedakan hanyalah berbeda dalam pelaksanaannya. Etiket atau dalam bahasa Prancis itu namanya adalah kartu undangan, di mana yang artinya tertulis peraturan dan tata krama yang harus dipatuhi. Mungkin cara berpakaian, cara berbicara, cara duduk, cara bersalaman, cara bertamu. Ini merupakan dalam pergaulan formal atau resmi. Etiket itu merupakan aturan sopan santun dalam pergaulan antar manusia yang beradab. Disetujui oleh masyarakat tertentu, artinya sudah disepakati oleh masyarakat tertentu, dan ini menjadi norma dan panutan dalam berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan menyenangkan. Prinsip-prinsip dari etiket adalah yang pertama, tata cara suatu perbuatan yang harus dilakukan. Contohnya, menyerahkan sesuatu kepada orang lain harus dengan tangan kanan, bila dengan tangan kiri ini namanya melanggar etiket. Berarti ada peraturan-peraturan di sana. Yang kedua, hanya berlaku jika berada di suatu tempat bersama dengan orang lain. Contohnya, saat makan sendiri, dua kaki diangkat ke atas meja itu tidak apa-apa. Namun saat makan bersama, kaki diangkat ke meja itu namanya tidak mempunyai etiket, gitu ya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah
bersikap relatif gitu ya. Jadi bersikap relatif. Bersikap relatif jadi sangat tergantung kepada budaya setempat. Contohnya, bersendawa saat makan gitu ya. Satu daerah tidak beretiket gitu ya. Daerah lain gitu ya, di suatu daerah itu tidak, kalau misalnya bersendawa saat makan tidak masalah gitu ya, tidak ada pengaruhnya, tetapi gitu ya, sementara di daerah lain itu adalah dianggap tidak beretiket gitu ya. Yang keempat adalah memandang manusia dari lahiriah saja. Contohnya, seseorang yang di luar sangat sopan dan halus gitu ya, di dalam penuh kebusukan atau kita sebut dengan munafik begitu ya. Sekarang kita akan melihat antara perbedaan etika dan etiket gitu ya. Apa itu perbedaan dan persamaannya? Persamaannya adalah satu, menyangkut perilaku manusia. Hewan tidak mengenal dengan etika dan etiket, tetapi kita sebagai manusia juga harus memiliki etika terhadap hewan gitu ya, untuk harus kita sayangi dan lain sebagainya. Yang kedua, mengatur perilaku manusia secara normatif, di mana memberi norma bagi perilaku manusia dan mengatur apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan perbedaan antara etika dan etiket adalah etiket selalu berhubungan dengan cara atau bagaimana perbuatan harus dilakukan. Yang kedua, etiket hanya berlaku dalam pergaulan dan sangat tergantung pada kehadiran orang lain. Yang ketiga, bersikap relatif, tidak mutlak dan tidak permanen. Etika tidak bisa diterapkan di semua tempat dan semua periode waktu. Yang keempat, etiket hanya memandang manusia dari luar atau dari segi lahiriah saja, bukan dari batiniah. Etika dan etik, apa itu? Mari kita bahas satu persatu. Etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang azas akhlak. Etik itu adalah seperangkat azas atau nilai yang kaitannya dengan akhlak untuk menyatakan suatu sikap atau pandangan. Ini tentunya dapat diterima, gitu kan? Jadi ethically acceptance, gitu ya. Yang kita sebut adalah etis, gitu ya. Yang kedua, bisa juga tidak bisa diterima, gitu ya. Unacceptable atau tidak etis, gitu ya. Di mana teman-teman sekalian, pendidikan etika dibutuhkan oleh tenaga profesional. Dalam hal ini adalah seperti teman-teman calon tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan. Agar memiliki kematangan intelektual dan emosional lebih manusiawi kepada pasien, ini dibutuhkan sebuah etika. Perlu pedoman agar tenaga kesehatan dapat menjalankan profesi dengan baik dan benar, dan ini menghindarkan dari perbuatan yang tidak layak atau tidak etis. Sehingga pendidikan etika gitu ya, ini sangatlah dibutuhkan oleh para tenaga kesehatan. Karena dengan pendidikan etika ini bisa menjadi payung dan kemudian menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak etis. Artinya ini adalah melindungi para tenaga kesehatan dari perbuatan yang tidak etis. Teman-teman sekalian, ini adalah etika dan hukum. Apa itu etika dan hukum? Etika dan hukum memiliki persamaan, yaitu satu merupakan alat untuk mengukur tertibnya hidup bermasyarakat. Yang kedua adalah objeknya adalah perilaku manusia. Yang ketiga, mengandung hak dan kewajiban anggota masyarakat, di mana ini tidak saling merugikan. Yang keempat, persamaannya adalah menggugah kesadaran agar bersikap manusiawi. Dan yang kelima adalah sumber dari hasil pemikiran para pakar dan pengalaman para anggota senior. Sedangkan secara hukum, perbedaan etika dan hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, etik berlaku untuk di lingkungan profesi, hukum berlaku untuk umum. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman ini adalah semuanya adalah memiliki profesi gitu ya. Jadi bagaimana etik ini nanti akan berlaku di lingkungan profesi kesehatan masing-masing. Yang kedua, etik disusun berdasar kesepakatan anggota profesi. Hukum disusun oleh badan pemerintah.
Yang ketiga, etik tidak seluruhnya tertulis. Hukum tercantum secara rinci dalam kitab, undang-undang, dan lembaran atau berita negara. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran etik berupa tuntunan, sanksi terhadap pelanggaran hukum berupa tuntutan. Yang kelima, pelanggaran etik diproses melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran. Dalam hal ini kalau itu adalah kedokteran yang gitu ya, ini saya contohkan gitu ya, adalah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI yang dibentuk oleh KKI gitu ya, yaitu Majelis Kehormatan Etik gitu ya. Etik Kedokteran atau MKEK yang dibentuk oleh EDI atau pelanggaran hukum diselenggarakan oleh pengadilan. Yang ketujuh, penyelesaian pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik. Penyelesaian pelanggaran hukum memerlukan bukti secara fisik. Hukum kesehatan. Kita berbicara masalah hukum kesehatan. Hukum merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa, dalam hal ini pemerintah, untuk mengatur hidup masyarakat. Contohnya, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara. Dalam perkembangannya di dekade terakhir ini, disiplin hukum masuk di wilayah profesi kesehatan. Tenaga kesehatan makin akrab dengan bidang dan pengetahuan hukum. Disiplin yang satu dibutuhkan untuk disiplin yang lainnya. Di dalam proses penegakan hukum, peran tenaga kesehatan sangat dibutuhkan. Contohnya kalau seorang dokter, visum et repertum adalah alat bukti untuk penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara oleh hakim, dan berikutnya adalah peningkatan upaya pemeliharaan dan pelayanan kesehatan. Ini sangat dibutuhkan pengetahuan dan aturan hukum yang kita sebut dengan hukum kesehatan. Teman-teman sekalian, di mana hukum kesehatan ini gitu ya merupakan sebuah cabang ilmu. Kalau kita runtut dari sejarahnya, perkembangan dimulai tahun 1976 dalam World Congress on Medical Law in Belgia. Kemudian di Indonesia sendiri mulai berkembang di tahun 1982, di mana kelompok studi hukum kedokteran gitu ya, UI dalam hal ini adalah dari RSCM gitu ya, Perhimpunan Hukum Kedokteran Indonesia Perhuki tahun 1983, Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia Perhuki 1987, Kedokteran Indonesia Bagian Hukum Kesehatan berkaitan dengan pelayanan kedokteran medical care atau medical service. Hukum kesehatan ini mencakup komponen-komponen hukum kesehatan yang lain, yaitu hukum keperawatan, hukum rumah sakit, hukum farmasi klinik, hukum kesehatan masyarakat, hukum kesehatan lingkungan, dan yang tidak tidak ketinggalan juga hukum veteriner juga ada ya. Jadi nanti tolong teman-teman untuk mengecek kembali gitu ya. Hukum kesehatan, Anggaran Dasar Perhuki 1987, hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapan hak dan kewajiban baik bagi perseorangan maupun segenap lapisan masyarakat, baik sebagai penerima layanan kesehatan maupun sebagai pihak penyelenggara kesehatan dalam segala aspek organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum, serta sumber-sumber hukum lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Undang-Undang Kesehatan, yaitu hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan. Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan, baik perorangan dan lapisan masyarakat, maupun dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasinya, sarana, standar pelayanan medik, dan lain-lain. Teman-teman sekalian,
Hukum kesehatan ini di dalam Hukum Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, di mana diperbaharui Undang-Undang nomor 23 tahun 1909 dari pembaharuan. Maksudnya 2009 ini adalah hasil pembaharuan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 yang terdiri dari 22 bab, 205 pasal, di mana pasal 4 berbunyi tentang setiap orang berhak atas kesehatan, disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat saat ini terkait kewajiban pemerintah dan seluruh masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan. Kesehatan merupakan tulang punggung kehidupan, baik itu perseorangan, masyarakat, dan bangsa. Adapun kebijakan dan langkah-langkahnya agar upaya kesehatan dapat dilakukan secara bersama, berkelanjutan, dan non-diskriminatif. Artinya, penekanannya adalah pada upaya promotif dan preventif tanpa mengurangi kuratif dan rehabilitatif. Jadi ini adalah ranah-ranah yang telah mungkin kalau teman-teman kita berdiskusi tentang komunikasi kesehatan, ranah dari layanan kesehatan itu adalah di 4 pilar, yaitu upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Di dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2019 gitu ya, Undang-Undang Kesehatan, promotif preventif gitu ya, kita contohkan adalah imunisasi untuk bayi, lahir, dan dewasa. Mungkin promotif preventif untuk saat ini kita kenal, kita melakukan vaksin gitu ya, upaya herd immunity, bagaimana kekebalan tubuh komunitas itu bisa segera terbentuk. Pelayanan alternatif gitu ya, herbal dan akupuntur ditempatkan pada posisi kedua setelah pelayanan formal atau medik gitu ya. Yang ini oleh karenanya ini diyakini dapat meningkatkan kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif. Strategi pencapaian Indonesia Sehat itu adalah memaksimalkan sumber daya di bidang kesehatan, baik itu tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, teknologi dan produk teknologi, dan strategi penyusunan upaya kesehatan. Terdapat 79 pasal. Ketentuan dan pedoman baru Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kesehatan, pengertian kesehatan. Pengertian kesehatan secara lengkap merupakan kesehatan adalah kondisi sehat secara fisik, mental, dan spiritual yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Artinya, kita mengatakan bahwa kesehatan itu adalah sebuah keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Sumber daya di bidang kesehatan merupakan segala bentuk dana, tenaga, pembekalan kesehatan, kesediaan farmasi dan alat kesehatan, fasilitas, pelayanan kesehatan, serta teknologi kesehatan yang dapat dimanfaatkan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Ini adalah tentang ketentuan gitu ya terkait dengan sumber daya di bidang kesehatan. Berikutnya, pengobatan tradisional mendapat tempat penting dalam upaya kesehatan. Urutan kedua, sejak tahun 2010 terdapat Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer. Ini sebenarnya adalah sangat tepat sekali ketika pengobatan tradisional ini adalah kaitannya dengan pendekatan kesehatan berbasis budaya gitu ya, untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat gitu ya di dalam peningkatan kesehatan secara tradisional, alternatif, dan komplementer. Hak dan kewajiban setiap orang atas kesehatan diatur lebih luas bagi baik kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang akhirnya bisa menjadi pembangunan berwawasan kesehatan. Karena sesungguhnya ketika kita berbicara kesehatan, itu adalah hak setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Ketentuan dan pedoman baru untuk Undang-Undang Kesehatan adalah gitu ya. Ini
ketentuannya adalah sebagai berikut gitu ya. Jadi ketentuan dan pedoman baru Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Kesehatan, kewajiban anggota masyarakat turut serta dalam jaminan kesehatan nasional atau JKN. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang kedua, dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS, ditunjang dengan PP Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, dan Perpres Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan menetapkan program jaminan kesehatan nasional pada tanggal 1 Januari 2014. Setiap orang dapat berobat dalam sistem jaminan sosial di pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier. Teman-teman sekalian, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kesehatan. Upaya-upaya kesehatan yang bisa untuk dilakukan adalah sebagai berikut. Jadi upaya apa saja yang bisa kita kesehatan gitu ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yaitu upaya kesehatan 1. Pelayanan kesehatan, 2. Pelayanan kesehatan tradisional, 3. Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, 4. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, 5. Kesehatan reproduksi, 6. Keluarga berencana, 7. Kesehatan sekolah, 8. Kesehatan olahraga, 9. Pelayanan kesehatan pada bencana, 10. Pelayanan darah, 11. Kesehatan gigi dan mulut, 12. Penanggulangan penglihatan dan gangguan pendengaran, 13. Kesehatan mata, 14. Pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, 15. Pengamanan makanan dan minuman, yang ke-16 penanganan zat adiktif dan yang ke-17 adalah bedah mayat. Teman-teman sekalian gitu ya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Kesehatan gitu ya memiliki ketentuan pidana, di mana ketentuan pidana ini adalah yang pertama, hal yang penting adalah oleh karena usaha mulia, bila salah melakukan maka terancam pidana, sanksi berat. Pasal 190, pimpinan fasilitas Yankes atau Nankes bila tidak memberikan pertolongan pertama pada pasien dalam keadaan darurat diancam penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Berikutnya, bila perbuatan tersebut menyebabkan cacat atau kematian, maka hukumannya penjara 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Pasal 191, praktek Yankes tradisional dengan menggunakan alat atau teknologi tanpa izin lembaga kesehatan yang berwenang tidak dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya sehingga menimbulkan kerugian, luka berat atau kematian, maka hukum penjara 1 tahun dan denda 100 juta rupiah. Oleh karena itu artinya gitu ya, ketentuan-ketentuan ini adalah sebagai payung hukum gitu ya. Jangan sampai gitu ya, oleh karena itu kita harus gitu ya bekerja harus sesuai dengan etika yang berlaku gitu ya. Teman-teman sekalian, di sini juga disebutkan gitu ya, ketentuan pidana jual beli organ atau jaringan tubuh gitu kan, penjara 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Pasal 200, sengaja menghalangi pemberian ASI eksklusif, penjara 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Tindakan pidana lainnya adalah hukum penjara dan denda, bedah plastik untuk mengubah identitas, aborsi tidak sesuai dengan ketentuan, jual beli darah, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan ketentuan, alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan syarat keamanan, sediaan obat atau alat yang memiliki
tidak memiliki izin edar. Artinya kalau kita perhatikan ketentuan-ketentuan pidana ini memang diberlakukan tindak pidana di mana hukuman itu berlaku gitu ya. Upaya-upaya untuk contohnya bedah plastik untuk mengubah identitas dalam hal ini adalah dipergunakan untuk kegiatan yang berbau kriminal merugikan orang lain yang itu tidak diperkenankan dan kaitannya dengan sesuatu yang merugikan gitu ya orang lain gitu ya. Ya, teman-teman sekalian gitu ya. Sekarang kita akan mencoba untuk berdiskusi gitu ya. Jadi untuk berdiskusi gitu ya dengan kelompok gitu ya. Silakan kita akan lanjutkan kepada materi di Zoom di mana materi diskusi ini gitu ya akan diketengahkan sebuah kasus gitu ya. Ada seorang pria 40 tahun sedang menghadapi masalah pelik. Perusahaan yang dikelola sedang dalam kondisi yang tidak sehat. Hanya 2 dari 10 karyawannya yang masih tetap masuk kerja dan yang lainnya sudah dirumahkan. Namun belum diberikan pesangon. Usaha alat kesehatan yang dikelolanya sedang kolaps. 100 unit alkes yang siap dijual ternyata belum mengantongi izin dari lembaga yang berwenang. Padahal seluruh aset sudah digunakan untuk membeli alkes tersebut. Masalahnya semakin rumit saat istrinya meminta berpisah. Saat ini 3 putranya berusia 10 tahun, 5, dan 10 bulan masih mengkonsumsi yang 10 bulan masih mengkonsumsi ASI. Berada dalam pengasuhan dengan dan dibantu oleh ibunya. Pria tersebut tidak mengizinkan istrinya untuk bertemu dengan 3 putranya. Pria tersebut dalam kondisi yang sehat dan jarang terserang sakit. Demi memenuhi kewajibannya, membayar pesangon karyawan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, pria tersebut berniat untuk menjual 1 ginjalnya. Oleh karena niatnya tidak segera terwujud, pria tersebut berniat untuk mengakhiri hidupnya. Beruntung saat dilarikan ke rumah sakit, nyawanya masih bisa diselamatkan. Namun pria tersebut meminta kepada dokter untuk tidak memberikan pelayanan medis apapun untuk dirinya karena pria tersebut tidak sanggup untuk membayar biaya perawatan. Namun dokter tidak meluluskan permintaan tersebut. Teman-teman sekalian, gitu ya. Apa pendapat saudara tentang kasus yang sudah kita paparkan di atas, ya? Apakah ada undang-undang atau peraturan hukum yang dilanggar pada kasus di atas? Silahkan ini didiskusikan, gitu ya. Mari kita terus berdoa, berikhtiar maksimal, tawakal, bersyukur untuk hasil yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya dan silahkan gitu ya. Kasus di atas kita diskusikan dan silahkan dituliskan juga di kolom chat komentar. Saya kira seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya, para Satria Erlangga. Mari gitu ya. Semoga pandemi akan segera terus berakhir. Mari dengan pandemi ini kita terus saling menguatkan dan mendoakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.